mubaraka lahul munazilul Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yuhibbul buhtan salatu wa salaman daimaini mutalazzimaini fi kulli waqti wa wan amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita bisa hadir dalam salat subuh di tempat yang mulia ini. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini Allah SWT mengisyaratkan makna kufur, kafaru, kufar dalam kaitannya dengan peringatan baik itu diberikan maupun tidak. Di ayat yang ke-6 tadi disebutkan bahwa innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur. Jadi ini mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini atau menutupi satu kebenaran. Sawa'un 'alaihim, sama saja katanya bagi mereka, 'alaihim. A'anzartahum, ada kata di sini a'anzartahum, yang pertama, hamzah yang pertama menunjukkan makna pertanyaan apakah. Sedangkan angdar diakhiri dengan kata ta dan hum, ada kata ta yang menunjukkan kamu dan hum dia. Sehingga di situ maknanya adalah apakah kamu memberi peringatan hum kepadanya. Dilanjut dengan am, yaitu atau, satu operasi atau kata kerja operator am yang menunjukkan atau. Biasanya kita juga punya kata au selain am. Ini adalah sesuatu yang kontras ditambah dengan kata atau am, lam tungdirhum. Karena ada kata lam maka andar tahum kita biasanya mengubah dengan tungdirhum. Sehingga bermakna bahwa ataupun kamu tidak memberi peringatan kepadanya, la yu'minun, mereka tetap saja tidak akan beriman. Di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa Allah telah mengunci rapat hati mereka. Khatam telah habis, telah tertutup. Bahkan ada yang menafsirkan seperti dilem pakai materai. Telah merapatkannya dengan materai. Khatamallahu, Allahu di situ ada kata hu, tidak ha, tidak hi, menunjukkan bahwa sebagai fa'il, subjek, sehingga Allah menutup rapat qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Kemudian ditambah dengan wa absorihim ghisawa, bahwa penglihatan mereka ditutup, dan ditambah dengan bahwa mereka itu mendapatkan azab yang sangat pedih. Walahum azabun azim. Atau ada juga yang menerjemahkan dan bagi mereka ada azab yang sangat berat. Hadirin ikhwatu iman rahimahullah, makna kufur biasanya diartikan sebagai orang yang menimbun,
Orang yang menimbuni sesuatu sehingga menjadi sudah tidak tertutupi kembali. Biasanya kufur dalam pengertian kita ini menunjukkan makna menimbun atau menutupi sesuatu kebenaran yang sudah diyakini sebetulnya, tapi dicoba dengan berbagai alasan untuk tidak dinyatakan dengan sebagai sebuah kebenaran, tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diyakini atau diimani ataupun dilaksanakan. Hadirin yang berbahagia, kufur mengandung makna yang seperti itu, bahwa pada dasarnya manusia memiliki memiliki kolbu, dan di dalamnya tersedia ada kesempatan sebetulnya untuk memahami atau menerima atau bersedia menerima kebenaran. Setiap orang memiliki kemampuan untuk menerima kebenaran, tetapi ada di antaranya orang yang ingin selalu mendustakan kebenaran itu, tidak mau menerima kebenaran itu, dan menutupi kebenaran itu dengan berbagai dalih dan alasan. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab mengapa orang melakukan kufur. Di antaranya adalah adanya hasad, adanya dengki, dan adanya kekhawatiran akan pangkat dan jabatan yang hilang. Para pemuka Quraisy misalnya, pada waktu diberi peringatan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyembah berhala dan tidak memakan riba, mereka menentang seruan itu karena mereka berpikir, mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti kehendak Nabi atau seruan itu, maka pangkat dan jabatan, ritual mereka, kebiasaan mereka yang selama ini sudah berjalan akan menjadi hilang dan terancam keberadaannya. Demikian pula pemuka-pemuka Yahudi di Madinah, mereka juga merasa terancam, tetapi mereka yang lebih parah lagi adalah karena merasa hasad dan dengki. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang diberikan, yang dikirimkan atau yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW karena ada kedengkian. Mereka berpikir bahwa Nabi itu harusnya adalah orang Arab. Nabi itu mestinya bukan orang Arab menurut kaum Yahudi ya. Tetapi harusnya Nabi itu adalah berasal dari kaum atau Bani Israel. Demikian pula ada diriwayatkan seorang raja Heraklius, seorang raja di negeri Syam. Sekarang kerajaan Syria yang dipimpin oleh Hafiz al-Assad. Raja Heraklius ini pada saat menerima utusan dari Nabi Muhammad, dia sesungguhnya hatinya menerima, tidak menentang apa yang disampaikan untuk memeluk agama Islam, tetapi seluruh penghuni istana, pejabat kerajaan, dan juga para pendeta menolak kebenaran dan seruan ajakan untuk memeluk Islam yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad melalui utusannya. Raja Heraklius hanya mengatakan terima kasih dan kirimkan salam untuk Muhammad SAW. Di satu riwayat atau cerita yang lain lagi dikisahkan ada raja besar, raja kerajaan Persia yang namanya adalah Kisra Abruij. Raja Kisra Abruij adalah seorang raja yang dianggap sangat besar pada waktu itu, memimpin kerajaan Persia yang memang malang melintang di daerah itu. Pada waktu menerima utusan dari Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam, dengan kesombongannya, dengan angkara murkanya, surat yang dibawa oleh utusan itu dirobek di depan utusannya itu. Satu hal yang sebetulnya tabu, pantangan, atau sesuatu yang sangat melanggar etika di kalangan lingkungan kerajaan untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji itu. Tetapi Raja Kisra Abruij melakukan itu karena dia tidak memandang sesuatu yang diberikan itu ada sesuatu yang layak. Dia menganggap dirinya adalah orang yang besar, raja yang agung, yang dihormati dan disegani di seluruh penjuru dunia pada waktu itu. Dan dia merasa bahwa tidak layak dia mendapatkan surat dari seorang hamba biasa, orang Arab. Sementara dia adalah orang yang sangat beda levelnya, beda dengan level dari yang mengirim utusan itu.
Hadirin, disebutkan di ayat yang ke-7 Al-Baqarah tadi bahwa walahum adzabun na'dim, bahwa bagi mereka adab itu sangatlah pedih. Kita melihat bahwa pemuka Quraisy itu kemudian berperang dengan Nabi, dan di perang Badar kurang lebih 70 orang gugur di medan itu. Bahkan Abu Lahab yang mendengar berita kekalahan itu meninggal dunia seketika, mungkin serangan jantung pada waktu itu, karena dia sangat kaget melihat kekalahan yang diderita, kekalahan yang tidak pernah diduga dari saat-saat sebelumnya. Demikian pula para pemuka Yahudi, mereka banyak yang terbunuh pada waktu berperang dengan bala tentara Islam pada waktu itu, dan beberapa kabilah di daerah Madinah juga terusir jauh dari Madinah. Akan halnya dengan Raja Khisro Abroij dari Persia itu, pada saat Nabi Muhammad kembali menerima utusannya, pada saat itu Nabi Muhammad SAW terucap bahwa kerajaan itu akan robek. Dan pada saat-saat Umar bin Khattab, di zaman Amirul Mukminin Umarul Khattab, Raja Persia itu kemudian dibunuh oleh anaknya sendiri, dan setelah terbunuh terjadilah perebutan kekuasaan, perebutan mahkota, sehingga akhirnya kerajaannya itu menjadi sangat lemah. Pada saat berikutnya bala tentara Islam masuk ke situ, dan negara itu kemudian dikalahkan dengan sangatlah mudah oleh Panglima tentara Islam pada waktu itu, Abu Qas. Dan kemudian kita melihat juga di dalam tulisan sejarah untuk Raja Heraklius, dituliskan di situ bahwa Raja Heraklius itu juga menjadi negara yang terpecah-pecah, lemah sekali. Akhirnya negara itu sebagian demi sebagian diserang dan dapat dikalahkan oleh bala tentara Islam. Pada akhirnya Raja Heraklius itu kehilangan kekuasaannya. Dia hanya mengatakan bahwa selamat tinggal Syria, selamat tinggal dan tidak akan berjumpa lagi. Demikian hadirin sekalian, bahwa kufur ternyata merupakan sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan, kita tumbuh kembangkan kebenaran yang ada pada sanubari ini, untuk tidak kita tutupi dengan alasan apapun. Kita tumbuh kembangkan, kita suburkan, dan kita juga perlu memahami bahwa ternyata kufur itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan azab bagi kita sekalian, azab yang sangat besar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.